Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Perayaan malam ini merupakan perayaan kenangan akan peristiwa perjamuan malam terakhir antara Yesus dan murid-muridnya sebelum sengsara dan wafatnya disalib. Peristiwa ini bukanlah ucapan perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya, namun perjamuan persaudaraan yang penuh makna. Inilah perayaan simbolik di mana Kristus menyerahkan secara total tubuh dan darahnya demi keselamatan umat manusia berdosa. Perjamuan terakhir inilah yang menimbulkan sakramen Ekaristi. Bersama Yesus dan para murid, kita bersatu hati dalam iman untuk menghadirkan peristiwa ini dalam hidup sehari-hari. Marilah kita sambut wakil Kristus bersama para duda ke altar Tuhan dengan menyanyikan lagu pembuka. Kasih Tuhan belayan sesama dalam cinta ikhlas.
Selama 40 hari masa Prapaskah kita mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah. Kita berpuasa, kita mati raga, kita beramal, semuanya kita lakukan untuk menyambut hari suci. Yang kita buka hari ini biasanya kita sebut 3 hari suci. 3 hari suci untuk merenungkan, untuk merayakan 3 misteri besar, yaitu rahasia kematian sengsara Yesus di hari pertama, yang kedua rahasia kematian Yesus di hari kedua, dan rahasia kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga. Malam hari ini kita membuka perayaan Paskah 3 hari suci di hari pertama dengan mengenang perjamuan kudus, di mana di sana ada 3 peristiwa besar. Yesus menetapkan sakramen Ekaristi sebagai kenangan kepada gereja yang kita rayakan setiap hari Minggu. Dan berkaitan dengan kenangan itu, Yesus juga menetapkan sakramen imamat ketika Yesus berkata, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Dia angkat para rasul menjadi imam-imam supaya merayakan Ekaristi. Dan yang ketiga, kita mengenang pembasuhan kaki. Marilah saudara-saudari, kita mengakui bahwa kita telah berdosa supaya kita layak untuk merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya berdoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah
Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Kami mohon, semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
kasih Tuhan. Kini kita memasuki liturgi Sabda. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita malam ini mengisahkan tentang misteri Ekaristi yang adalah pusat dan puncak hidup Kristiani. Kristus adalah anak domba Allah yang menyerahkan dirinya demi keselamatan umat manusia. Inilah teladan kasih persaudaraan dalam pelayanan yang diturunkan Kristus kepada kita anak-anaknya. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, dan perbuatlah ini sebagaimana yang telah diperbuat kepadamu. Marilah dengan hati terbuka dan iman yang mantap kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah berpikiran menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada abang atas rumah. Tetapi orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Ialah
Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Tiada syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Tiada syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar dasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Tiada syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagikan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu minumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Allah dimohon berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan tubuhnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, kemudian menuangkan air ke dalam sebuah batu dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekatnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku
sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah basuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Hari itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Bruder, kedua suster, dan umat beriman yang terkasih. Judul permenungan kita pada malam suci ini adalah Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mengasihi sampai selesai. Mengasihi sampai tuntas. Mengasihi sampai mati. Apakah ada di antara kita yang pernah mengalami patah hati? Mungkin karena cintanya ditolak. Mungkin ada ya. Ada beberapa bapak anu kepala, berarti mungkin pernah mengalami patah hati. Mungkin ada yang merasa patah hati karena diputus cinta oleh kekasihnya. Pernah? Kali ini mama-mama ya. Berarti ada mama yang pernah merasa cintanya kandas di tengah jalan. Atau mungkin ada yang pernah mengalami cinta yang tidak berujung. Ya. Ada anak muda bilang, ini kita mencintai orang pesuami, kita menjaga orang pu istri. Ada yang mungkin pernah merasa seperti itu, dia jaga sekian tahun, pada akhirnya orang lain yang menikah dengan dia. Nah itu maksudnya begitu. Dia bilang, jadi selama ini saya hanya jaga orang pu istri. Patah hati, kecewa. Bapak Ibu, kalau kita sakit hati karena pengalaman manusia seperti itu biasa. Tetapi kalau sakit hati merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, itu jauh lebih berat. Kalau kita pernah merasa bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup saya telah memberi seluruh hidup saya untuk Dia, melayani, tapi tiba-tiba kenapa saya mengalami musibah seperti ini? Dan itu jauh lebih pahit, maka disebut kepahitan. Pertanyaan saya, apakah benar Tuhan pernah meninggalkan kita? Injil hari ini mengatakan Ia mengasihi mereka sampai selesai kesudahannya.
sudah sampai habis. Saudara mengalami hal seperti itu malam ini ya, wah Tuhan mengasihi kita sampai selesai. Tuhan mencintai kita sampai akhir. Itulah yang ingin ditunjukkan pada malam yang suci ini melalui perpasukan kaki. Apa yang tadi kami rasakan itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus membasuh kaki juga sama. Dia seorang guru melakukan itu. Malam hari ini saya melakukan sebagai imam, saya lakukan untuk umat. Mirip, tetapi yang membedakan ini, saya membasuh kaki mereka dengan air. Tapi Tuhan Yesus lebih daripada itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Maka malam hari ini, ketika kita membasuh kaki merayakan perayaan itu, sebetulnya kita sudah merayakan hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung. Ketika malam ini kita merayakan perjamuan terakhir, Yesus bilang, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Terimalah dan minumlah, inilah darahku. Kita sudah merayakan hari Jumat Agung. Karena tubuh itu sungguh-sungguh diserahkan ketika dia mati di atas salib. Ketika lambungnya ditikam, darah dan air mengalir dari lambungnya. Pada saat itulah sungguh-sungguh perayaan Ekaristi. Hari Jumat Agung itu adalah perayaan Ekaristi yang sesungguhnya. Anak domba Allah dipersembahkan di atas altar yang paling agung, yaitu salib. Itulah sebabnya mulai malam ini sebentar altar akan dikosongkan. Altar ini nanti dibersihkan. Kita akan mentahtakan sakramen di meja yang di sana. Tadi katanya kami biasa letakkan di altar. Sudah, saya bilang kali ini itu begitu lain, dan saya akan menjelaskan kepada umat. Altar harus kosong. Kenapa? Malam hari ini Yesus belum, besok baru Yesus. Nah, maka altar ini harus kosong karena altar sesungguhnya itu besok di atas salib. Maka semua ini harus kosong. Nanti hiasan-hiasan semua harus bersih. Arti yang kedua adalah bahwa gereja mengalami kekosongan karena ditinggalkan oleh Tuhan. Itu maksudnya ya. Jadi saya beritahu kepada Bapak Ibu sekarang, malam hari ini mari kita bangkit dari kepahitan hidup kita. Kalau memang di antara kita malam hari ini pernah mengalami kepahitan hidup itu, mungkin di antara kita pernah mengalami rasa sakit hati. Ya, saya lihat di atas altar ini tadi ada intensi, ada orang tua yang mengancam anaknya, mau membunuh anaknya, yaitu ada di situ. Mohon perlindungan. Ini kepahitan hidup, Bapak Ibu. Kemungkinan Bapak ini pernah mengalami kepahitan sebelumnya, tapi tidak ada kasih di dalam hatinya. Maka marilah kita berdoa untuk orang-orang seperti ini yang punya kepahitan hidup sedemikian pahit, akhirnya tidak bisa menanggung itu dan anaknya harus menjadi korban. Kita berdoa untuk mereka supaya mari belajar dari Tuhan Yesus, mengasihi sampai akhir, mencintai sampai selesai. Ini tidak gampang, ini tidak mudah, tapi Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kita, saya yang adalah Tuhan dan gurumu sudah melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Saling membasuh kaki. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih besar daripada kasih dalam bentuk pengakuan. Orang bilang setia 3 selingkuh itu cinta yang murni. Paling orang cinta yang murni betul, tidak pernah berkhianat. Tetapi itu belum cukup. Cinta yang sesungguhnya ketika pasanganmu berkhianat dan engkau mengampuni. Ini yang sempurna. Siapa bisa? Tidak bisa toh? Coba bila dia pasangan selingkuh terus dia mengampuni memang saat itu. Hai. Ini kita harus urus di pengadilan dulu, urus di kantor desa, urus di mana-mana dulu. Nah, kalau bapak yang selingkuh mungkin mama tidak perlu. Saya kita coba bayangkan mama yang selingkuh, ini hari dia baru keluar memang. Nah, baru urus kemudian. Tapi apakah mungkin bisa ada pengampunan? Saya sekolah ilmu psikologi, dan ilmu psikologi modern mengatakan pengampunan itu menyembuhkan. Dan jauh sebelum ilmu psikologi berkembang, Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Tuhan Yesus sudah melakukan. Coba lihat, waktu dia membasuh kaki murid-muridnya, apakah dia tidak tahu bahwa akan ada yang berkhianat? Dia sudah tahu, kan ada di situ di Injil. Tidak semua kamu bersih. Dia tahu.
Harusnya dia sakit hati loh. Dia sudah tahu bahwa akan ada yang berkhianat. Dia sudah tahu bahwa nanti waktu dia sangat menderita di taman Zaitun, berkeringat sampai darah, ya, sampai darah. Murid-muridnya tidur, betul toh? Tidur. Saya pikir wajar karena mereka pikir, Tuhan ini orang mati saya bisa kasih hidup, apalagi tidur, satu kali mereka mati semua. Mereka tidur enak saja. Tiba-tiba pasukan datang. Petrus awalnya gak ada berani, potong orang pun telinga putus, tapi sudah itu satu perempuan tanya kalau dia murid itu, saya bukan. Nah, Yesus sudah tahu itu, Yesus tahu. Tapi Yesus punya hati sangat luas. Dia mengerti sekali bahwa ya saya tahu mereka manusia biasa dan rapuh. Tapi saya tahu kedalaman hati mereka bahwa suatu saat ketika mereka sudah mengerti semuanya, mereka akan kembali mencintai saya dan bahkan mereka akan mati demi nama saya. Dan itu yang terjadi dengan para rasul. Walaupun Yesus disalibkan hanya Yohanes dan Bunda Maria dan beberapa wanita yang ada di sana. Semua rasul laki-laki dong kabur semua, hilang karena takut. Tidak siap kok. Tidak siap, mereka pasti pikir Yesus bisa lawan, ternyata Yesus menyerang. Aduh, ini bagaimana. Tapi ketika mereka tahu Yesus bangkit, mereka kembali semangat dan mereka siap untuk mati demi Yesus sampai ke seluruh dunia. Dan hari ini kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus juga karena mereka mau mati karena cinta. Yesus tahu itu, maka Dia mengampuni mereka. Dan pengampunan itulah yang menyembuhkan murid-muridnya. Pengampunan itulah yang membuat murid-murid hidup kembali. Petrus tahu ketika dia berkhianat. Tapi ketika kalau nonton film The Passion of Christ itu, Yesus angkat muka lihat Petrus ayam berkokok. Petrus langsung menangis. Dan tangisan itu adalah tangisan cinta. Maka ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Petrus jawab, ya, aku tahu. Yesus tanya sampai 3 kali, dia langsung menangis. Dia menangis. Nah, tangisan itu sama. Dia bilang, hari ini Tuhan saya akan beri seluruh jiwa raga saya. Maka Bapak Ibu sekalian, cinta bisa membuat kita terluka. Nah, macam tadi ya. Tetapi cinta juga yang membuat kita bisa sembuh. Orang yang mencintai sampai akhir pasti sembuh. Dan cinta sampai akhir itu ada pengampunan. Jangan takut untuk mengampuni, karena ketika untuk mengampuni, engkaulah yang disembuhkan, bukan orang itu yang disembuhkan, tapi engkau yang disembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara terakhir, di bagian akhir ini saya mau menjelaskan. Ini tidak tentang cinta, tetapi tentang 3 hari suci, biar kita mengerti. Apa itu 3 hari suci? 3 hari suci. Orang bilang hari Kamis, Jumat, Sabtu. Saya tanya, ada hari Minggu? Terus ada yang kalau begitu Jumat, Sabtu, Minggu. Terus hari Kamis? Asli itu bagaimana, Ron? Intinya 3 hari itu tentang sengsara. Hari pertama, wafat. Hari kedua, bangkit. Hari ketiga. Kalau sengsara di hari Jumat, hari Kamis kita. Terus mati ya di hari Jumat juga. Sampai hari Sabtu, bangkit hari Sabtu, hari yang mana yang benar? Cara hitungnya begini. Kamis sore itu sudah hitung hari Jumat. Jadi hari Jumat itu mulai dari hari Kamis sore sampai hari Jumat sore. Itu hari pertama. Itu hari sengsara. Itu sebabnya setelah lagu kemuliaan tidak ada lonceng bunyi lagi. Atau kalau pakai musik tadi berarti musik tidak pakai lagi. Sampai dengan hari Sabtu baru bunyi lagi. Nah, maka hari Kamis sore sampai hari Jumat sore itu hari pertama, sengsara. Hari kedua itu adalah Jumat sore sampai Sabtu sore, itu hari kematian Tuhan. Hari kematian Tuhan. Dan yang ketiga adalah Sabtu sore sampai Minggu sore, itu hari yang ketiga, hari kebangkitan. Sekarang orang SD sudah pintar semua. Jadi kalau orang tanya, 3 hari suci itu hari apa saja? Sebut saja, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu apa? Nanti baru ajar dia.
Ini pengetahuan tambahan untuk umat ibu ini supaya kalau orang tanya Tri hari suci sebut apa itu. Terus kalau tidak bisa jelaskan itu kan Romo bilang apa kata itu. Pokoknya itu mulai dari Kamis sore sampai Jumat sore Sabtu. Nah sekarang pertanyaan lagi, kalau begitu Romo, kenapa hari Kamis itu dihitung juga sengsara? Perayaannya kan Kamis Putih. Semua perayaan Kamis Putih itu simbol dari hari Jumat. Ingat, perjamuan itu tentang salib. Ya, terimalah dan makanlah. Inilah tubuh itu tentang hari Jumat. Terus pembasuhan kaki itu juga tentang hari Jumat. Yesus membasuh kita dengan darah. Jadi jelaskan begitu sudah selesai. Jadi apa yang kita rayakan pada hari Kamis itu adalah persiapan untuk hari Jumat Agung. Maka hari Kamis sore itu kita sudah berpuasa. Maka ingat sudah sebentar mau masak, ingat daging mulai dikurangi. Tapi Romo kami sudah masak, bagaimana? Kita masak. Hari Jumat nanti itu besok hari Minggu besok. Tapi harus diingat secara liturgis hari Jumat sudah dimulai pada Kamis sore. Satu terakhir saya berharap ini untuk kita mengerti. Tri hari suci hanya satu upacara, bukan 3 upacara, bahkan 4. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci dan hari Minggu itu hanya satu upacara. Gereja awal sampai dengan tahun 400 mereka merayakan itu hanya dalam satu upacara. 400 tahun pertama. Jadi mereka datang mulai dari hari Kamis itu tidak pulang sampai hari Minggu baru mereka bubar. Kenapa? Karena hanya satu misteri Paskah. Kita rayakan mulai dari Kamis, perjamuan, Jumat itu mereka sama-sama berpuasa, hari Sabtu malam itu mereka baca 9 bacaan sambil dengar itu semua, sambil menunggu. Kenapa? Karena malam hari itu Yesus bangkit tidak ada satupun yang lihat. Maka mereka bacaan itu sambil mendengar sampai tengah malam, baru mereka bilang Yesus sudah. Lalu hari Minggu mereka sama-sama lagi setelah rayakan baru mereka bubar. Jadi saya ingatkan, Tri hari suci itu hanya satu perayaan. Maka jangan bilang begini, saya sudah bisa hari Kamis Putih, Jumat saya tidak pilih, nanti Sabtu baru saya pilih lagi. Tidak lengkap. Tidak lengkap. Kamis saya tidak pilih, nanti saya tunggu hari Minggu lagi tidak lengkap lagi. Dia hanya dapat bangkit, Yesus menderita, Yesus mati, dia tidak dapat. Supaya dapat 3-3-nya ikut dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu itu dijili namanya, dan hari Minggu Paskah. Apa-apanya ini cuma hari Senin tidak datang lagi, Sonde apa-apa. Ini hari Senin ganti datang lagi. Boleh datang lagi, tidak datang tidak apa-apa. Tetapi intinya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu satu perayaan saja. Saya cerita buktinya. Mengapa satu perayaan? Sebentar setelah upacara Kamis itu tidak ada berkat penutup. Kita langsung perarakan, sudah itu kami pulang. Untuk menunjukkan bahwa perayaan belum selesai. Hari Jumat kita buka tanpa tanda salib. Nanti saya tiar langsung dengan bacaan kisah sengsara dan tidak ada berkat penutup untuk menyatakan bahwa ibadah Paskah belum selesai. Malam Paskah itu baru kita ikut kemudian dan hari ini. Jadi satu perayaan saja. Saya harap bagian akhir ini memberi kesadaran kepada umat yang belum datang, beritahu mereka, kamu tidak lengkap, mulai besok sedikit sudah. Ya, beritahu keluarga yang bilang kita bagi-bagi, mama hari Kamis, bapak hari Jumat, anak hari Minggu, cucu hari Senin. Kalau yang kami itu lebih tidak lengkap lagi. Tiap orang dapat lengkap masing-masing, tidak ada bagi-bagi. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam suci ini. Sekali lagi, mari kita memaknai malam Kamis Putih ini dengan saling mengasihi sampai kesudahannya, seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan. Bagi Sri Paus,
para uskup dan para imam. Ya Bapa, semoga Sri Paus, para uskup dan para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, ya Bapa, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, ini kita memasuki liturgi Ekaristi. Roti dan anggur merupakan lambang kehadiran Kristus, Sang Juru Selamat, yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Korban Kristus merupakan korban keselamatan yang terjadi satu kali untuk selamanya. Peristiwa perjamuan malam terakhir yang kita rayakan malam ini merupakan simbolisasi diri Kristus yang menyerahkan tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman bagi setiap orang yang percaya. Marilah bersama penyerahan diri Kristus kita persembahkan seluruh hasil usaha dan karya bakti kita ke altar suci dengan menyanyikan lagu persiapan persembahan.
bersyukur sama saudara-saudara kita yang mengalami kebaikan Tuhan. Amandus Manek yang merayakan ulang tahun ke-32, Maria Crescenciana Roman ulang tahun yang ke-21. Kebaikan Tuhan, kesembuhan dari seorang ibu dari penyakit yang dideritanya, seorang ibu Mama Mediana yang mendapatkan berkat pada hari ini. Terima kasih kepada Tuhan dan Bunda Maria atas selesainya novena dari satu keluarga. Untuk seorang bapak yang tadi saya sebutkan di dalam homili, mohon perlindungan bagi satu keluarga dan hewan peliharaan mereka. Kita juga mohon keselamatan kekal bagi Maria Loto, Cornelis Ikun, Petrus Dini, Aularia Luruk, Victoria Iba, Petrus Tio, Nenek Barok, Nenek Hoar, Mbak Imau, Modesta Kauk, Maria Teresia Muti, dan Demetriana Mea. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas. Karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan padamu. Korban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterang
diseberangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ia berkata kepada mereka, demikian pula sesudah berjamuan, Ia mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang
pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kristus kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Dominikus serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengentaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling membagikan salam undangan. Anak domba Allah, Ya anak domba Allah, kasihanilah kami. Ya Kristus anak domba Allah, kasihanilah Engkau Kristus penebus dunia, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. anak domba Allah, Ya anak domba Allah, kasihanilah kami. Ya Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami. Engkau Kristus penebus dunia, selamatkanlah kami, berikanlah kami damai. anak domba Allah, Ya anak domba Allah, berikanlah kami damai. Ya Kristus anak domba Allah, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sekarang kita memasuki upacara penerimaan komuni kudus. Demi kelancaran dan ketertiban jalannya pembagian komuni kudus ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan beragama Katolik namun hadir dalam perayaan ini diharapkan untuk tetap tinggal di tempat. Yang kedua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari umat Katolik yang belum mempersiapkan diri dan memiliki halangan pandemik ini untuk tidak menerima Hortier Kudus. Yang ketiga, bagi umat beriman yang telah menyiapkan diri untuk maju dengan tertib dan sopan untuk menerima Hortier Kudus. Keempat, seksi keamanan silakan membantu dan menjaga ketertiban serta kelancaran pembagian Hortier Kudus. Dalam perjamuan Tuhan memberi diri dalam rumah roti dan anggur kudus. Di dalam perjamuan Tuhan letakkan diri
tetap kulakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Menara serta cinta kasih tercurah di hatimu. Haturkanlah hormat puji bagi nama-Nya, kini dan selama-lamanya. Serahkanlah seluruh hidupmu, persembahkan seluruh
Allah yang Maha Kuasa dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan kudus Putramu. Kami mohon, semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Ini kita memasuki perkara peralatan sakramen Maha Kudus. Kita diharapkan untuk memberikan penghormatan terhadap sakramen Maha Kudus ini dengan sikap berhukum dalam suasana hening dan doa. Urutan peralatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembaru badan lonceng kayu. Kedua, pembawa lilin. Dan orang sudah membawa sebelah. Imam dan ke-12 rasul.
Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan sengsaramu. Dalam sakramen yang mengagumkan ini, kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kita tidak ada pemberkatan penutup dan juga tidak ada lagu penutup. Jadi kita langsung mulai dengan sembah sujud di depan sakramen yang maha.